Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam sehat, masih semangat pada pagi hari ini. Pada pertemuan kedua untuk materi pelajaran seni budaya, masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang seni lukis. Tentunya masih ingat apa itu seni lukis? Masih ingat kembali mereview materi pelajaran yang minggu lalu? Bisa diingat-ingat kembali. Sekarang kita lanjut pada lanjutan untuk materi seni lukis pada kali ini. Tentu saja masih materi lanjutan tetapi berbeda tujuan dan sedikit materi melangkah ke depan. Tujuan pembelajaran pada kali ini: 1. Memberikan penjelasan tentang tema-tema dalam pembuatan karya seni lukis. Seperti diketahui bahwa di dalam berkarya seni lukis itu ada tema. Jadi, sebutkan tema-temanya dan berikan penjelasannya. Yang kedua, mendefinisikan alat dan bahan berkarya seni lukis. Tujuan yang ketiga, menyebutkan teknik dalam berkarya seni lukis. Tujuan yang keempat, membuat karya seni lukis. Nah, tujuan yang keempat ini menarik, karena pada tujuan keempat ini kita akan berkarya seni lukis, khususnya bagi anak-anak sekalian. Berikut tema dalam seni lukis. Tema-tema di dalam seni lukis diantaranya di sini ada hubungan antara manusia dengan dirinya. Jadi antara manusia dengan dirinya, di sini seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasannya dari seniman itu sendiri. Terkadang seniman menggunakan potret wajah dirinya sendiri sebagai objek atau subjek lukisan, sehingga temanya bisa disebut hubungan antara manusia dengan dirinya. Contoh lukisan hubungan antara manusia dengan dirinya ini adalah potret diri. Jadi potret sendiri dilukis sendiri, jadi menggunakan objek dirinya sendiri. Lanjut, tema yang berikutnya, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam tema ini, terkadang seorang pelukis yang mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang tersebut bisa jadi orang terdekat seperti istri, suami, anaknya, orang tuanya, saudaranya, temannya, atau siapapun itu yang dianggap dekat dan dijadikan sebagai objek untuk lukisannya, yang di sini disebut tema hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contoh lukisan antara manusia dengan manusia lainnya. Anda bisa melihat di dalam gambar contoh ini. Tentu saja ini adalah seorang ibu, bisa dikatakan juga seorang ibu, bisa dikatakan juga seorang nenek, karena gambarnya ini kelihatan sudah berusia lanjut, bukan remaja lagi. Nah, kalau misalnya mau membuat contoh lukisan ini, objeknya dari temannya atau sahabatnya juga bisa. Lanjut, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak bisa lepas dari alam sekitar. Alam sekitar yang ada di sekitar kita, seniman juga bisa menggunakan alam sekitar sebagai objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema lukisannya. Pemandangan misalnya,
Pemandangan itu bermacam-macam, bisa berupa pemandangan gunung, hutan, laut, sungai, perkampungan, hingga kota. Berikut ini contoh lukisan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Baiklah, dilihat, ini hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Di sana ada hewan, yaitu kuda. Ada beberapa ekor kuda yang di lingkungan alam terbuka. Ini contoh antara manusia, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu contoh tema daripada lukisan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Lanjut, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Manusia setiap harinya, kesehariannya, memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam, terkadang mencetuskan suatu ide atau mencetuskan suatu gagasan seorang seniman untuk melukis. Kegiatan manusia dapat digambarkan secara langsung pada karya lukis atau hanya menginspirasi terhadap ekspresi dan emosi yang ingin dikeluarkan oleh seniman. Tema yang hubungan antara manusia dengan aktivitasnya ini, contohnya bisa dilihat di dalam gambar. Contoh lukisan hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, sekarang aktivitas apakah yang sedang ada di dalam contoh lukisan ini? Silahkan diamati sebentar. Itu seperti kegiatan di dalam pasar, di mana di sana banyak orang, ramai orang berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam kegiatan jual beli yang ada di dalam pasar. Itulah yang dimaksud dengan tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Bisa diperhatikan? Oke, lanjut. Hubungan antara manusia dengan alam benda. Karena manusia tidak bisa lepas dari alam benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan dan keindahan tersendiri sebagai sumber inspirasi di dalam melukis. Kita tidak pernah tahu karya seunik apa yang dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai benda keseharian yang ada di sekitar kita. Berikutnya, contoh seni lukis dengan tema hubungan antara manusia dengan alam benda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dan amati baik-baik contoh lukisan ini. Contoh lukisan hubungan antara manusia dengan alam benda. Benda-benda ini kesehariannya diperlukan oleh manusia. Bisa membandingkan, bisa membedakan antara, kita lihat lagi ke atas, antara contoh manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam benda, dan yang tadi paling pertama manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang ini contoh lukisan hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam benda. Jadi kalian bisa membandingkan dari tema-tema tersebut, jelas kelihatan sekali perbedaannya. Untuk itu, apabila mencari tema, ini adalah sebagai referensi untuk menentukan
Kira-kira tema karya seni lukis apa yang sedang dipelajari dan yang sedang ditayangkan? Lanjut. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Alam khayal di sini termasuk dalam imajinasi atau khayalan yang terkadang tiba-tiba melintas atau direnungkan baik secara sadar ataupun tidak sadar saat tertidur, merupakan inspirasi dan tema yang luar biasa untuk dilukis. Kayak seperti apa? Contoh daripada tema hubungan antara manusia dan alam khayal. Inilah contoh lukisan hubungan antara manusia dan alam khayal. Dari berbagai contoh yang sudah ditayangkan, kalian semua bisa membandingkan, bisa melihat contoh lukisan hubungan antara manusia dengan alam khayal. Namanya saja khayalan, sehingga lukisannya pun merupakan lukisan yang sesuai dengan alam khayal, imajinasi khayalan. Alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Alat dan bahan dalam berkarya seni lukis diantaranya seperti yang tertera di dalam tayang berikut ini. Alat lukis utama adalah peralatan untuk mengaplikasikan atau membubuhkan cat pada media lukis seperti pastel dan krayon. Cat terdiri diantaranya cat air, cat minyak, cat akrilik, dan masih ada cat yang lain. Ada kuas, ada pisau palet, ada kanvas. Di dalam berkarya seni lukis ada teknik. Beberapa teknik dalam berkarya seni lukis, di antaranya ada teknik akuarel, warnanya lebih transparan. Ada juga teknik lakat, ada teknik goresan ekspresif dengan menggunakan kuas atau pisau palet. Teknik tebal dan bertekstur artinya memiliki permukaan, bertekstur warna. Ada juga teknik timbul atau disebut teknik mosaik. Bisa diulang kembali sama diperhatikan dalam tayangan. Teknik dalam berkarya seni lukis ada teknik akuarel, teknik lakat, teknik goresan, teknik tebal dan bertekstur, dan teknik mosaik. Berikut baiklah anak-anakku sekalian, dari tayangan dari slide yang pertama sampai dengan yang terakhir, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Masih tetap semangat untuk mengamati, untuk menganalisis daripada tema-tema, sehingga di dalam pembelajaran kali ini bisa memberikan satu tambahan wawasan, inspirasi, atau bisa menginspirasi bagi Anda semua pada pembelajaran seni lukis pada pertemuan yang kedua. Untuk itu, saya kira cukup penjelasan pada hari ini dan bisa dilanjutkan dengan mengulang kembali, melihat, mereview kembali, sama juga di dalam buku paket di sana juga ada, sama kalian semua bisa membacanya kembali sehingga lebih jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.